Kalau ada 50 filsuf atau 1000 filsuf, memang ada 1000 pendapat juga, 1000 jawaban juga mengenai apa hidup ini dan segala macam itu. Ada 1000 versi. Dari sudut itu memang bisa sangat membingungkan. Maka yang terbaik kalau melihat filsafat itu mesti kita lihat sebagai semata-mata intellectual game kali ya, permainan intelektual. Semacam intellectual game supaya kita tidak stuck, supaya kita tidak kena stroke ya kalau dalam fisik itu. Tubuh pun gitu kan, begitu peredaran darah semua macet gara-gara kolesterol segala macam. Ya istiad lah kita kena stroke gitu. Nah, batin pun saya kira begitu sih, intelektual dan rohani kita pun kalau kita berkarat lantas juga kena stroke dan gampang mudah terkena badai pengalaman, gampang patah dan kayak gitu-gitu. Filsafat dari sudut ini memang tidak pasti, memang dekonstruktif, memang menggoncang-goncang, terus-menerus menggoncang-goncang. Tapi seperti halnya tubuh kita butuh ini ya, fitness ya, bergerak ya, butuh olahraga. Nah, nalar kita juga butuh intellectual exercise ya dalam hal itu. Butuh digoyang-goyang supaya jalan terus dan sehat gitu ya. Prof, saya kebetulan pernah di rumah sakit, ada seorang ahli dokter. Nah, kebetulan ada seorang ini ternyata dia pingsan, tidak sadarkan diri. Ternyata hasil diagnosanya otak kecilnya itu tidak berfungsi. Waktu dia tanya kenapa tidak berfungsi, karena otaknya tidak bekerja. Nah, itulah seharusnya saudara bisa mengisi. Iya, sekurang-kurangnya. Ya, coba dalam arti menggerakkan terus, goyang-goyang terus gitu. Gitu. Emang gitu. Yang besar-besar. Bahkan kayak saya lihat ini pernah dapat wawancara di store di umur 90 tahun masih berdiri. Ya. Daya ingat ini karena selalu berlatih, justru biasanya katanya beberapa orang tuh mulai mengalami itu nanti karena udah selesai pensiun dan mereka merasa saat untuk istirahat. Nah, si mentalnya membuat otak itu tertidur gitu ya Pak. Ya. Nah, saya kaget dia memaparkan panjang gitu 90 tahun. Saya kira Gadamer juga, filsuf Gadamer atau malah Paul Ricoeur saya kira 80 something. Tapi Gadamer saya kira 102an kayak gitu. Banyak filsuf yang karena itu fitnessnya otaknya terus menerus melakukan intellectual exercise ya, memang berumur panjang juga. Kenapa? Pikiran itu use it or lose it. Ya, use it or lose it. Itu pikiran itu kan makhluk yang aneh, otak kita itu. Kalau yang lain-lain itu kalau dipakai habis gitu kan ya, menjadi aus. Ini kalau tidak dipakai menjadi aus. Kalau semakin dipakai, semakin dia menarik kodrat pikiran itu. Kodrat otak. Peristiwa saya, ada teman saya dia pesantren itu kan yang dikencangkan tuh hafalan. Jadi bagian analitis jarang dipakai gitu. Karena di kitab setebal itu mereka hafal, ada kitab puisi yang dari kalau mereka hafal itu mereka bahasa bagus. Tapi ketika masuk pelajaran IPA yang butuh tentang budaya selalu mencari tempat kan kalau mengalir itu mencari tempat yang sama dengan gitu ya. Terus dia hukum itu nggak bisa punya visual, nggak bisa nangkep. Bahkan sampai pernah dia tuh teman saya duit gitu, dia anak orang pesantren dia tuh bingung ketika si dosen itu menceritakan tentang bintang sebagai bola gas terus meteor, dia tuh bilang ini salah dosennya karena terus itu langit itu bohong sebenarnya, jadi bukan bintang. Terus meteor itu adalah jin yang mencuri berita dari langit, karena sampai kelas itu mau bagaimana bisa di zaman ini ada orang mikir seperti itu, bahkan sampai ada yang menerbitkan buku tentang bahwa matahari yang mengelilingi bumi gitu, karena jadi kita pas dia lihat di lapangan psikologi ternyata itu survival motifus kepala otak manusia
kalau satu bagian dikencangin dan bagian lain tidak dilatih, mati. Jadi ketika hafalan dikencangin, mereka menghafalan kuat, luar biasa. Tapi ketika analitis tidak dipakai, mati. Itu otak itu kayak. Kemampuan analitis, kemampuan memori. Iya. Tapi ada fenomena baru sekarang, justru kebalikannya. Manusia-manusia mutakhir sekarang cepat sekali hilang memori ya. Pendek sekali, memorinya pendek sekali. Kita cepat lupa kan. Nah kalau saya ketemu masih jauh-jauh lebih muda daripada saya, apa ya kelupaan? Oh kok lu kayak sama gua udah tua nih. Apa nih? Sama, memorinya pendek gitu ya. Gampang lupa. Saya nggak tahu, mungkin karena kebanyakan informasi, mungkin kebanyakan alat bantu untuk menyimpan ingatan, sehingga tidak terlatih juga kita mengingat. Jadi pendek. Jadi kalau pengen umur panjang harus sering berpikir ya. Kira-kira gitu. Oh, sampai sekarang tendensi yang melihat segala hal betul-betul hanya konfigurasi dari materialitas itu masih sangat kuat, dan umumnya ilmu-ilmu positif ya, fisika dan segala macam itu masih sangat keras kepala berada di jalur itu. Jadi kalau kita baca buku-buku dari Richard Dawkins, Daniel Dennett segala macam yang menggunakan biologi, fisika dan segala macam untuk menjelaskan seluruh peradaban dan kebudayaan, lantas mereka selalu bilang konsep mengenai Tuhan, agama dan segala macam itu hanyalah apa ya, konfigurasi sesaat dari zaman dulu yang sekarang mungkin nggak penting lagi gitu ya. Situ apa? Misalnya ekstrimnya agama, seluruh kebudayaannya, termasuk agama dalam itu hanya akal-akalannya si gen yang mencoba melestarikan diri gitu. Nah, gen melestarikan diri memang lewat tubuh, tapi juga lewat kebudayaan, sebab kebudayaan itu nanti yang dipakai sandaran oleh tubuh. Gitu. Jadi ada semacam kalau dalam secara badani orang bicara mengenai DNA, terus ada informasi yang dilanjutkan terus gitu kan ya. Nah, secara kultural paralelnya adalah mem adalah unsur-unsur kultural yang harus diwariskan terus ke gitu. Termasuk agama. Nah, agama tuh konon selama ini tapi mem yang kurang bagus ya. Kalau kata mereka ini sejenis virus sebetulnya yang kalau diterusin agama ini peradaban sebenarnya rusak dan kita tidak berevolusi gitu. Itu kalau kan dari kacamata biologi apa sih Richard Dawkins ya. Jadi yang unsur yang serakah dalam seluruh proses evolusi ini gen sebenarnya. Ini yang mengocoh-ocohi sebenarnya. Apa kita mikir ke sana, mikir ke situ, bikin apa, bikin itu yang kita sebut peradaban, kebudayaan. Ini sebenarnya kelakuan si ini nih, si gen kecil ini. Gitu. Nah, itu tipe penjelasan material sekali gitu ya. Material sekali. Dan banyak ilmuwan yang keras masih di situ. Jadi bagaimana ya? Nanti kita akan lihat bahwa dalam milenium ketiga ini hampir dua kekuatan. Kalau tadi contoh tadi material, imaterial, gitu ya, material atau spiritual, itu dua-duanya ada sama kuatnya. Terus ini zaman penuh paradoks ya, di mana segala kekuatan dalam dikotomi itu ada dua-duanya. Jadi yang tadi kalau kita pakai istilah hilangnya batas di konstruksi dan segala macam itu, orang yang menekan batas pun sama kuatnya sekarang itu. Gitu. Yang pengen bangun kembali benteng-benteng itu sama kuatnya. Jadi hampir semua dua-duanya ada, ngeri loh sebenarnya. Kalau kaitannya dengan kalau tadi kita menyinggung saudara Adam, kan seringkali kita diingatkan biasanya bahwa itu kebenaran mutlak yang tidak bisa dinalar, tidak bisa diberikan. Artinya dogma itu tidak ada. Nah, sementara kalau mau masuk dalam pikiran kalau ada logika, kita ya. Tidak seluruh hal dalam dogma sekalipun ya itu murni
sebutlah dari atas, apapun artinya itu ya, dari sono gitu ya.